Pemirsa seputar Purworejo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Alvan Alfian dalam acara Milenial Kita, Inspirasi Maju Bersama Purworejo. Seperti biasa, pada segmen Milenial Kita ini, saya akan selalu mengajak para pemirsa untuk selalu bergabung bersama kami mencari dan menelusuri sosok inspirator potensial muda yang ada di berbagai pelosok dan sudut kota Purworejo. Dan hari ini saya sedang berkunjung ke salah satu bengkel reparasi atau apa namanya. Namun di samping itu saya akan berbincang banyak dengan owner dari bengkel itu, yaitu Bapak Udin panggilannya. Bagaimana profilnya dan rekam jejak beliau sebagai pengusaha sukses dari muda sampai sekarang seperti apa? Langsung saja bersama Pak Udin. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak, ini mau tanya tentang beberapa model usaha yang kemudian digeluti Bapak. Sebenarnya ini model usahanya apa sih Pak? Bisa ceritakan sedikit, ini usaha aluminium dan kaca, teralis dan besi. Ya, semua untuk kebutuhan rumah tangga ataupun pabrik atau sekolahan. Kalau berdirinya sejak kapan ini Pak? Kalau berdirinya di 2017. 2017 ya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Untuk di rumah pertama itu kita buka di rumah 6 bulan, kita langsung kontrak di daerah dekat kota Purworejo. Oh, berarti ini bukan kantor utama ya? Bukan. Kantor utamanya itu di mana Pak? Kantor utamanya di desa Pak. Oh, di desa. Ya, di rumah. Atau maupun ini kantor untuk kantor sehari-hari juga di sini Mas. Oh, di sini juga iya, ini. Iya. Kalau saya sebagai pemasaran, kalau teman Mas Saifuddin itu sebagai teknik, Pak Andi itu sebagai keuangan dan manajemen. Kalau saya ya cari order. Oh gitu. Iya. Ini kan tadi saya sempat jalan-jalan nih Iya. ke workshopnya Bapak. Kayaknya aktivitas pembuatan aluminium itu banyak sekali Iya. gitu. Ini per hari berapa orderan sih kok sampai sebanyak? Alhamdulillah untuk per hari itu bisa, untuk aluminium itu bisa 100 meter, kalau untuk etalase itu bisa sekitar 10. Oh gitu ya. Iya. Pelanggannya dari sini saja? Pelanggannya ada yang dari luar kota, sebagian ada di daerah-daerah kota Purworejo sendiri ya. Purworejo itu sendiri ada. Iya. Nah, sebelum saya tanya tentang perusahaan ini Pak ya, Iya. saya ingin tahu banyak tentang profil Pak Udin itu sendiri sebenarnya. Awalnya untuk mencoba ini seperti apa sih dulu Pak? Atau Bapak langsung memutuskan membangun bisnis ini, atau dulu pernah ada bisnis lain gitu Pak? Pertama saya dulu itu karyawan Pak. Oh, dulu sempat Iya, karyawan. karyawan di Bandung. 2011 itu saya pulang ke desa. 2011 lalu membangun usaha. Usaha ada dua macam itu sempat gagal. Lalu saya mengembangkan 2017 itu mengembangkan bisnis besi. Oh, dulu cepat besi. Iya. Untuk dulu itu saya pertama rempah-rempah, lalu furniture langsung merambah ke besi. Tapi dua perusahaan ini tidak berjalan dengan mulus. Ya, karena namanya usaha pasti ada naik turun lah. Naik turunnya gitu ya. Kalau apa sejauh ini yang menjadi hambatan terberat Bapak itu apa sih dalam menjalankan usaha sebenarnya Pak? Kalau untuk hambatan itu pemodalan. Oh, modal. Iya. Kalau untuk selama ini kan kita tidak pakai modal untuk usaha besi ini. Oh, tidak pakai modal. Tidak pakai modal. Kita hanya mengandalkan dari konsumen untuk kita minta DP dulu. Oh, baru gitu. kita putarkan. Apa memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa ini loh saya bisa, itu gimana Pak? Kan Bapak sendiri kan dulu awal-awalnya pasti belum sebesar ini dong, kayak gitu. Ya, kalau untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen itu ya kita harus memberikan yang terbaik Mas. Intinya kita harus konten waktu satu-satu, terus kejujuran yang pasti itu kan. Nah, dari situlah bisa berkembang. Sekitar 2016-an ya, harga, kualitas, dan juga kita secara pribadi juga sudah kenal, dan kita kan kadang-kadang mencari untuk seperti ini itu yang mudah untuk kita komplain kalau ada masalah Mas. Jadi tidak asal mencari murah, tapi ketika nanti ada permasalahan dari produknya itu terus kita
komplain sulit, itu kita nggak. Harapannya semoga usaha ini semakin maju dan nanti kita semakin bekerjasama antara dengan lebih baik lagi, dengan mungkin nilai proyek dan nilai lebih besar lagi. Kalau ngomong-ngomong bisnis ini Pak, Bapak kan dulu tadi sempat cerita juga katanya memulai bisnis itu sejak kecil katanya Pak. Sejak umur berapa itu Pak mulai belajar bisnis mungkin? Saya belajar bisnis itu dari umur sekitar 11 tahun. Saya ingat itu diajak orang tua untuk jualan singkong. Oh gitu. Iya, dari pasar. Misalnya kita suruh bawain apa ke orang tua sampai ke pasar, dan balik lagi dari situlah inspirasi saya untuk mulai bisnis sendiri ya. Berarti bisnis itu tidak mudah ya, ibaratnya tidak hanya membalikan telapak tangan saja, tapi harus dari bawah kemudian bisa sampai sebesar ini Pak, atau gimana Iya, Pak? Menurut karena Bapak? menurut saya sih harus punya pengalaman Mas. Dari pengalaman itu kan bukan untuk kita punya modal banyak lah, pengalaman itu dari lapangan kita ikut orang tua atau ikut teman-teman itu juga pengalaman Mas. Jadi bisa berkembang lah. Intinya kita itu harus punya semangat. Iya. Intinya itu semangat dan jujur untuk mulai bisnis itu. Jujur gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri dari semua karyawan yang ada ini menghandle berapa karyawan Pak? Khususnya untuk yang KS Manunggal ya namanya ini ya, nama perusahaannya. Ini berapa Pak? Untuk KS Manunggal sendiri untuk tenaga itu sekitar 23 Mas. Untuk 23? Di workshop itu ada 6 orang, untuk sebagian pada di lapangan. Di lapangan? Iya. Termasuk bongkar pasang dan masang itu ya? Masang kaca, masang aluminium, juga masang gipsum ataupun baja berat seperti ini Mas. Oh, ini juga ya? Iya, untuk konstruksi. Tadi kan Bapak cerita nih, katanya Bapak juga menggeluti bidang furniture, kayu gitu loh. Iya. Kok Bapak berpikiran untuk, kenapa nggak harus ke aluminium apa-apa? Kan kayu kayaknya udah cukup menjanjikan juga gitu loh. Kenapa ke aluminium gitu? Gini Mas, untuk kayu sendiri kan semakin habis. Perpikiran saya untuk menjaga lingkungan atau menjaga hutan itu kan kita harus beralih ke baja ringan atau besi. Bener. Karena untuk menjaga alam ya. Iya. Karena mau nggak mau alam juga harus terjaga dan punya usia gitu ya Pak. Iya. Berarti ini alasan Bapak untuk kemudian istilahnya sebagai backup Bapak ketika kemudian alam mulai tergerus, inilah solusinya seperti itu Pak ya. Iya. Kalau ngomong-ngomong omset ini Pak, mungkin biar para pemirsa ini bisa semangat gitu loh untuk berusaha dari kecil, untuk menjadi pengusaha dari kecil, dari dini gitu. Omsetnya berapa Pak? Ini nggak pasti Mas. Kalau omset itu rata-rata per bulan itu bisa 400 juta, 300 juta. 300 satu perusahaan? Satu perusahaan. Belum yang furniture Pak? Iya, omset. Kendala terhadap karyawan Pak, mungkin kan kadang karyawan juga beda-beda kan setiap orang. Pasti ya mungkin Bapak lebih banyak lah. Bagaimana cara meng-hire ataupun ngerekrut karyawan seperti apa kayak gitu? Kita harus Mas, harus pinter-pinter istilahnya berbahasa dengan karyawan itu kan kita yang mau yang dibutuhkan seperti apa kan, kalau kita punya harus dipenuhi. Misalnya tentang tuntutan gaji. Kalau gaji kan kalau untuk di daerah sini kan ya kita pakai standar. Iya, standar minimum UMR ya. Iya, UMR. Nanti kalau kita karyawan bisa mendapatkan yang lebih, kita kasih bonus. Iya, seperti itu. Dari perusahaan ini dulu didirikan berapa orang sih, atau Bapak yang menjadi punggawa awal terus kemudian ngajak teman, atau gimana dulu ceritanya Pak? Untuk berdirinya ini yang kita pertama kita punya ide saya, terus langsung kita salurkan ke bagian teknik Mas Saifuddin yang itu, Mas Saifuddin. Terus kita mengajak 3 bulan jalan, kita ngajak keuangan. Kalau dipegang sendiri, perusahaan itu tidak akan jalan. Karena pikiran kita kan tidak hanya mencarikan pekerjaan maupun mikirkan uang, tapi kan sudah ada bagian sendiri-sendiri itu Mas. Kalau Pak Andi itu kan sebagai manajemen dan keuangan. Berarti sebuah perusahaan itu mustahil ya ketika hanya dikerjakan satu orang, tetap
kerjasama yang kuat, terus kemudian memikirkan segala hal untuk kemajuan perusahaan gitu Pak ya. Intinya adalah memajukan karyawan, Mas. Memajukan karyawan. Iya. Itu moto dari saya itu berguna untuk teman-teman, orang lain lah. Kalau karyawan sendiri di sini aslinya kebanyakan dari mana Pak? Atau Di dari daerah lokal sini, di sini atau daerah lokal saja. Kita memanfaatkan dari tetangga maupun saudara. kami beberapa teman juga penasaran ini dengan nama dari perusahaannya Bapak ini kan KS Manunggal gitu ya. Sebenarnya KS itu apa sih? Awal mula apa namanya menamakan KS Manunggal itu kan Saya namakan KS Manunggal itu kan inspirasi dari Krakatau Steel, Mas. oh ya KS, ya. Yang pertama ya adalah konco solid. konco solid Iya. bener. Konco solid itu artinya satu sama lain saling percaya gitu. Berarti dalam perusahaan memang dibutuhkan sekali ya kepercayaan dan kejujuran Iya. agar memajukan perusahaan itu Iya. bisa lebih baik lagi. Terakhir Pak, ini terakhir. Harapan Bapak mungkin yang hari ini belum tercapai atau ingin dicapai ke depan terkait dengan perusahaannya Bapak ini atau pengembangan dan lain-lain, mungkin harapannya apa Pak? Harapan saya kalau nanti kita sudah bisa berkembang lebih bagus, omset lebih bagus, harapan sama teman-teman itu adalah untuk berguna untuk orang lain, Mas. Termasuk pesan untuk para pebisnis pemula gitu mungkin Pak? Pesan saya untuk pebisnis pemula itu mulailah usaha dengan kejujuran, dengan kegigihan, terutama tekad itu adalah penting karena nanti itu untuk membangun kedepannya tekad. Kalau masalah modal itu nomor 2, yang penting intinya tekad dulu, tekad mau jadi pembisnis. Tekad nomor 1, modal nomor 2 gitu Modal Pak. nomor 2. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Iya. atas keterangan dan pengalamannya tadi. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa seputar Purworejo dimanapun Anda berada bahwa tekad untuk berbisnis harus dipertebal. Modal adalah nomor terakhir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Milenial kita, inspirasi maju bersama Purworejo. Saya Alvan Alfian, seputar Purworejo melaporkan.